Tradisi hitanan di Arab. Hitan menjadi tradisi dan budaya yang telah lama ada. Hitan sendiri merupakan proses pembersihan sebelum anak menginjak usia dewasa. Selain sebagai budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan, tentu saja hitan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Di dalam agama Islam, hitan menjadi sebuah penyucian serta kepatuhan kepada Allah. Seorang muslim laki-laki diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hitan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya sebagai berikut, sunat atau hitan dianjurkan untuk laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Sebelum lanjut membahas informasi mengenai tradisi hitan ini, dukung kami dengan melakukan subscribe pada DMV Channel. Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama melakukan hitan. Saat awal, syariat ini dilakukan pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasalnya di masa itu banyak keturunan Nabi Adam alaihissalam telah melupakan syariat tersebut. Maka dari itulah Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menghidupkan kembali tradisi tersebut dan menjadikannya sebagai fitrah bagi umat manusia itu sendiri. Sejarah Islam menyebutkan jika hitan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini telah disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Pada riwayat tersebut, Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim Khalil Ar-Rahman melakukan hitan ketika usianya 80 tahun dengan menggunakan kapak. Hitan yang dilakukan pada bangsa-bangsa kuno dan sebelum Nabi. Sebelumnya, tradisi hitan ini sudah jauh dilakukan pada masa-masa kuno dan juga sebelum Nabi, seperti di zaman Babilonia dan juga Sumeria. Sekitar tahun 3500 tahun sebelum Masehi, masyarakatnya telah melakukan praktik tersebut. Bukti ini didapatkan dari beberapa prasasti dari peradaban Babilonia dan Sumeria kuno. Di prasastinya itu tertulis mengenai praktik-praktik hitan secara rinci. Hitan di masa Mesir kuno. Selain Babilonia dan Sumeria, bangsa Mesir sekitar 2200 sebelum Masehi juga telah melakukan praktik hitan. Hal itu tertulis di prasasti pada makam Raja Mesir yang bernama Tutankhamun. Di prasastinya tertulis ada praktik hitan di kalangan raja-raja Mesir yang disebut dengan Fir'aun. Dalam prasasti itu tergambar jika mereka memakai balsam sebagai anestesi untuk menghilangkan rasa sakit ketika sebagian kulit kemaluan dipotong. Tujuan dari dilakukan hitan itu untuk kesehatan. Hitan di kalangan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi pun juga mengenal tradisi hitan. Bahkan masyarakatnya sangat menaruh perhatian besar dari praktik ini. Pada kitab Talmud disebutkan jika orang yang tidak melakukan hitan masuk dalam golongan orang musyrik yang jahat. Tradisi hitan di Arab. Sebelum datangnya risalah Islam kepada Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab jahiliyah pun telah biasa melakukan hitan. Tradisi itu dilakukan untuk mengikuti tradisi leluhurnya, yakni sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari ajaran seperti yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim, diikuti oleh para nabi dan rasul setelahnya. Mereka semua memberikan ajaran maupun perintah kepada umatnya masing-masing untuk mewajibkan anak laki-laki melakukan hitan. Hitan dalam Islam.
Di masa Islam, khitan telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucu-cucunya, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan juga Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika masing-masing usia cucunya 7 hari, sedang dalam hadis, Rasulullah telah berkhitan sejak beliau dilahirkan. Pengertian tentang khitan. Dalam bahasa Arab, khitan adalah katana yang berarti memotong. Selanjutnya, para ahli bahasa mengartikan bahwa khitan dikhususkan untuk anak laki-laki dan hifadz untuk perempuan. Dengan demikian, khitan yang juga disebut dengan sunat berarti memotong kulit yang menutupi kepala atau ujung kemaluan bagi laki-laki dan memotong kulit bagian atas kemaluan wanita. Sehingga dengan melakukan khitan ini, kulit yang menutupi kepala zakar laki-laki dan dipotong sebagian kulitnya. Sedang untuk perempuan memotong daging yang nampak menonjol di bagian atas kemaluannya. Dengan demikian, kita sudah tahu jika khitan telah dilakukan sejak Nabi Ibrahim, bahkan jauh sebelumnya. Tradisi ini kemudian dilanjutkan hingga saat sekarang, sebagai usaha untuk melanjutkan ajaran agama pula. Dalam hal ini sebagai muslim yang terus menghidupkan sunnah untuk melaksanakan sebagian dari fitrah. Adapun fitrah manusia di antaranya, yaitu khitan, istihdad, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Sudah barang tentu, fitrah-fitrah tersebut harus selalu dilaksanakan sebagai langkah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sehingga manusia semakin berkah dalam hidupnya. Terutama bagi laki-laki yang wajib melakukan khitan, selain untuk masalah kesehatannya. Penyelenggaraan khitan dilakukan oleh seorang tabib yang biasa melakukannya kepada anak-anak yang akan khitan. Untuk itu diperlukan persiapan dalam upacara khitanan tersebut. Seperti sebelum disunat, anak-anak akan diarak, direndam dalam sungai dan kemudian didudukkan di atas kursi. Hingga waktu petang atau malam, anak laki-laki yang akan dikhitan dimandikan dan dipakaikan pakaian yang indah seperti layaknya pengantin dan didudukkan di tempat yang khusus. Demikianlah ulasan mengenai tradisi khitan di Arab. Tidak hanya di Arab, tradisi khitan ini juga terus dilakukan terutama di Indonesia yang menjadi sebuah acara ritual khusus yang begitu menarik.